Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik, berjumpa lagi ya bersama Yosuja dan juga Bang Musron. Tentunya di mana lagi kalau bukan di mana Bang? Top upin. Iya, top upin, tapi harus pakai dongnya Bang. Iya, top upin dong. Top upin dong gitu. Oh iya. Top upin dong. Tingkatkan saldo iman Anda. Iya. Udah bener ya Jaya? Udah bener ya Bang ya. Ini efek 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya Bang ya. Efek fisik ini seperti ini ya, sudah semakin lemas gitu kan. Ini seperti tetapi tentu beda efek kita untuk ibadah. Karena apa? Ibarat kalau kita sejak pernah balap lari lomba karung balap karung. Kalau lomba karung pernah lari pernah. Itu biasanya kalau di putaran terakhir semakin melambat atau semakin kenceng? Semakin lambat. Kalau saya semakin lambat nih Bang. Putaran terakhir loh. Ini bentar lagi mau finish gitu. Cepat kalau itu mah. Cepat kan itu. Jadi kalau orang lomba, kalau di putaran terakhir tuh biasanya kalau kita mau masuk ke garis finish itu kan berebut kan. Bener. Semakin cepet-cepet. Nah ini kita bentar lagi mau berakhir nih Ramadan ini Sobat Semantik. Jadi harus kita semakin gaspol ya. Jadi ngegas itu gini ya. Tapi saya pernah lihat cewek kalau ngegas tuh gini Ja. Gini dong. Gini. Iya. Kan gas kan gini kan, bukan gini ya. Nah artinya gas. Karena kita akan menuju ke garis finish. Kalau di masjid-masjid itu safnya mengalami kemajuan atau kemunduran ini? Biasanya gimana tuh Bang? Ini hari-hari 10 hari terakhir ini 10 hari terakhir safnya mengalami kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Iya. Ya mengalami kemajuan, tapi kemajuan di sini bukan berarti maju ini ya, kuantitinya ya, tapi safnya maju alias banyak yang kosong belakang. Iya benar. Kalau awal-awal kemarin kan mengalami kemunduran ya. Jadi safnya tuh sampai penuh-penuh sampai teras-teras. Sekarang rata-rata hampir itu mengalami kemajuan, semakin maju. Jadi kalau 10 hari terakhir kayak gini yang rame biasanya apa aja? Ya biasanya itu ya Bang, pasar. Iya, terus ya pokoknya pusat perbelanjaan lah ya. Beli belanja baju gitu. Iya, baju. Terus udah belanja aja. Ini mau jujur apa bohong nih? Aduh, ini kalau misalnya Bang Musra nanya berarti belum nih Bang. Belum. Biar dibeliin nih Sobat Semantik gitu ya. Jadi umumnya memang gitu 10 hari terakhir itu justru masjid-masjid sepi, semakin mengalami kemajuan, bukannya mengalami kemundurannya tapi maju safnya. Yang ramai itu tadi pasar, yang mak-mak sibuk bikin kue lebaran, terus belanja, dan sudah semakin mengendor. Padahal ini seharusnya kita semakin kencang ya. Ibarat pembalap tadi kalau semakin mendekati finish itu seharusnya semakin mengencangkan gas agar bisa meraih finish menjadi pemenang. Tapi kalau misalnya udah mau sampai finish tapi udah teler duluan gimana nih Bang? Kan lagi lomba lari tuh, kan capek kan, kita mau ke garis finish tapi aduh jauh banget gitu, jadi kayak. Tapi yang jelas kita tetap lari ya, karena gini pemenang dalam Ramadan itu bukan 1-2 orang, tapi semua kita berpotensi. Artinya yang penting kita walaupun tadi lemes, kendor, tetap yang penting lari masih ke sana. Bukan balik. Kalau balik berarti kita enggak jadi dong pemenangnya. Benar banget. Nah, jadi 10 hari terakhir inilah Sobat Semantik, mari kita perderas kembali ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW tuh justru dia sampai tingkat meninggalkan rumah, jadi membangunkan istrinya agar memaksimalkan qiyamul lail di 10 hari terakhir. Sampai tingkat nanti ada juga ini ya, iktikaf. Iktikaf itu kita berdiam di masjid, di situ kita zikir, ngaji, ibadah sholat dan lain sebagainya. Jadi bukan di masjid justru malah pusreng gitu kan, memperbanyak ini poin gamenya, bukan, tapi ibadah.
Oke, Sobat Semantik luar biasa sekali dia. Pokoknya intinya itu kalau di 10 hari Ramadan itu kita harus tetap semangat ya Bang ya. Justru Jangan 10 hari kendor terakhir nih semangatnya. harus semakin kenceng. Ya, seperti sedekah itu harus semakin kenceng. Ngasih bukaan puasa ke orang itu kan harus semakin kenceng. Nah, Sobat Semantik, menarik sekali ya bahasan kita hari ini di 10 terakhir Ramadan nih ya. Jadi kita harus gas terus nih ya Bang ya. Jangan kendor semangatnya nih ya. Jangan semangatnya pas beli baju lebaran aja atau bikin kue, jangan ya. Nah, tapi Bang ngomong-ngomong semangat ini ya. Apa aja sih yang harus disemangatin atau mungkin dikuatkan lagi nih ya di 10 terakhir Ramadan ini Bang? Yang harus disemangatin ini ya, semua aspek penghias Ramadan itu harus kita semangat melakukan di 10 hari terakhir nih. Seperti tadarus Al-Qur'annya, apakah sudah khatam belum? Nah, kalau belum langsung diperderas, diperbanyak. Karena ini kita sudah mau akhir Ramadan. Nah, apalagi sedekahnya. Sedekahnya 10 hari terakhir dikonsistenkan karena untuk Lailatul Qadar nih ini kan di 10 hari terakhir ya, kita tidak tahu di malam ganjil yang keberapa. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat teks dari Quran itu kapan Lailatul Qadar itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam turunnya Al-Quran itu kan dinamakan Nuzulul Quran ya. Biasanya kapan tuh Nuzulul Quran? Di 17 Ramadan nih Bang. 17 Ramadan. Iya. Berarti kan tidak masuk di 10 hari terakhir. Sebelumnya justru malah sebelumnya. Kan. Jadi bisa jadi kemarin sudah lewat Lailatul Qadar. Karena itu rahasia ya, hanya Allah yang tahu. Jadi Lailatul Qadar itu diturunkan bersamaan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun itu ada pendapat mengatakan 17 Ramadan, berarti kemungkinan juga 17 Ramadan sampai nanti ini kan 10 hari terakhir itu potensi Lailatul Qadar muncul. Artinya kita sudah mulai istiqomah ya Sobat Semantik ya. Baca Quran enggak apa-apalah selembar aja. Kalau bisa kita perkencang sampai khatam bagus, kita kejar ketinggalan kita. Karena siapa tahu waktu baca Al-Quran itu pas kita di Lailatul Qadar kan. Nah, infak sedekah juga gitu. Nggak kuat banyak ya sedikit lah, nggak apa-apa, 1000. Jangan lihat nominalnya ya, tapi upaya kita latihan. Seperti bisa push up? Bisa dong. Berapa kali? Aduh, kalau itu jangan dihitung ya Bang, mungkin nggak sampai 100 ya, nggak sampai 10 tuh udah teler. Sudah teler ya. Nah, tapi kan gini, bisa 100, bisa 50, bisa 20 tuh diawali dari 1. Benar. Fisik itu kita latih di awal ya. Kita bisa berjalan berkilo-kilometer diawali dari 1 langkah kan. Gitu juga dengan push up, dan begitu pula dengan hal-hal ruhiyah, spiritualitas itu harus kita latih dari 1000 orang. Saya lihat ada orang Bengkulu ini ya, pengusaha salah satu brand ternama yang dia agennya di Bengkulu itu, kalau Ramadan itu dia 200 juta ya satu orang itu. Masya Allah. Zakat malnya saya tidak terbayang tuh berapa hartanya tuh. Nah, itu kan kok kayak mudah gitu kan. Tentu itu latihannya dari 1000-2000 Sobat Semantik. Nah, itu harus kita latih ya. Nggak usah kita mikir banyaknya, tapi upayanya. Karena ada orang yang tidak punya apa-apa, dia bilang gimana ini saya mau sedekah ini. Rasulullah SAW bersabda, tobakot dirhamun ala mi'ati alfin dirhamin. Jadi 1 dirham itu itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ibarat kata 1 rupiah mengalahkan 100.000. Loh kok bisa? Bisa kalau yang ngasih 1.000 tadi, 1.000 rupiah. Ada enggak sih mata uang 1 rupiah? Udah nggak ada lagi mungkin. Nggak ada lagi ya. Gini aja lah dirhamnya 1 dirham. 1 dirham itu mata uang dulu ya zaman Nabi ya. Atau gini aja, kita gampangkan, rupiahkan saja ya. Misalkan 1.000. 1.000 itu bisa mengalahkan 1 juta. Kalau 1.000 yang kita berikan, tapi kita pendapatan kita sehari itu 5.000 dan uang yang tersisa di kantong kita hanya 10.000.
artinya kan dikit kan. Sementara 1 juta orang yang memberikan itu dia celengannya tabungannya masih banyak aja, masih ada ratusan juta di tabungan, itu terkalahkan dia. Artinya berarti kan bukan nominalnya, berapa yang masih tersisa sih? Kalau yang tersisa masih banyak, berarti 1 juta itu enggak ada apa-apanya, kalah dengan yang ngasih 1.000 tapi sisanya tinggal 5.000. Itu kan artinya ini bukan perkara dari segi nominalnya ya, tapi dari segi jihad hartanya itu. Nah, ini harus kita perderas. Seperti pembahasan sebelumnya aja, tidak hanya masalah uang saja ya. Tadi ya masalah sedekah itu termasuk makanan kan. Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar, "Idza tabaqta faksiru ma'aha." Kalau masak itu perbanyak kuahnya. Nah, kuahnya aja bisa masak kan? Bisa. Kuahnya banyak dikit. Tergantung request Jadi biasanya. kalau aromanya wangi, enak itu Rasul berpesan kasih tetangganya. Perbanyak airnya, kuahnya, artinya apa? Ngasih kuah saja sudah luar biasa loh, Jak. Apalagi kalau ada ayamnya. Tapi ayam kalau mahal telurnya, telur ayam jadilah. Tapi telur ayam sama ayam itu kayak hampir sama harganya ya. Ya kasih telur puyuh lah ya kalau berat ya. Tapi jangan juga saking pelitnya medit diganti telur cecak itu jangan. Bahaya jangan juga tuh, Bang. Telur cecak. Jadi tetangganya bingung nih, mana ikannya nih, bawa serok itu nggak ketemu ternyata telur cecak yang ada. Nah, begitu dahsyatnya hanya sekedar kuah saja, apalagi kalau tidak sekedar kuah kan. Nah, ini makanya tradisi ini menjadi tradisi kan di masyarakat kita. Kalau puasa itu saling antar bukaan gitu kan. Bener. Tapi nganternya ya jangan ada interest ini ya. Nganternya tuh pakai piring, harapannya nanti balik piringnya terisi juga. Terisi yang lebih lagi isinya. Makanya kalau mau ngakali biar tidak ada rasa seperti itu, ya pakai plastik aja lah, kresek gitu kan. Takutnya nanti ini ngembalikan kosongan aja kan. Tapi mending dibalikin, Bang. Daripada nggak dibalikin. Jadi itu ya, jadi tetap sedekah. Jadi tidak ada take and give ya dalam istilah kita bersedekah. Kan kalau di barat tuh kan dia akan menerima sesuatu kalau dia memberikan. Jadi orang itu akan menghormati seseorang kalau dia menghormati. Seseorang tuh akan mendapatkan reward kalau dia ngasih reward. Itu masih ada unsur take and give-nya ya. Tapi dalam kita bersedekah tuh jangan berharap walaupun Allah tetap ganti ya, jelas ya. Yang memberikan bersedekah maka akan diganti 700 kali lipat loh ya. Luar biasa banyaknya itu. Biasa sekali. Nah, fadilahnya juga kan tidak hanya itu. Kita juga diselamatkan dari namanya bencana. Jadi misalkan sebenarnya kita tuh ditakdirkan kecelakaan loh. Harusnya kecelakaan, tapi karena kita ternyata ada sedekah, Allah selamatkan. Itu fadilahnya. Termasuk doa-doa kita akan dikabulkan lewat wasilah sedekah. Jadi sobat semantik lagi pingin apa sih ini? Nah, bisa lewat itu wasilahnya. Apalagi kita kan sudah buka itu kan di sekolah itu gerai Jiswaf. Jadi silakanlah dipergencarkan sedekahnya. Benar. Itu diperderas ya di 10 hari terakhir. Nah, sedekah ini nih pernah kan dengar senyum itu sedekah gitu? Iya, berarti harus senyum terus nih, Bang. Iya. Terus gini, apa beda sedekah sama infak kalau gitu? Itu bedanya enggak, Jak? Apa bedanya tuh, Bang? Kenapa bukan senyum itu infak? Iya, kenapa dibedakan Ya tuh, kan? Bang? Senyum itu sedekah, sodako. Bukan senyum itu infak. Nah, kalau sodako itu bentuknya bisa harta, bisa selain harta. Makanya senyum itu kan sodako. Jadi senyum itu kita memberikan kebaikan ke orang. Nah, efeknya juga apa? Orang itu juga kan berpikir positif, memberikan kebaikan pula kepada kita. Senyum balik kan. Nah, sementara infak itu khusus spesial dalam hal harta. Jadi kalau kita mengeluarkan uang itu infak. Juga namanya sedekah juga bisa. Tapi kalau selain itu, selain harta, itu namanya sedekah. Seperti apa lagi, Jak? Yang selain harta ini kita memberikan suatu hal
yang selain harta. Apa misalkan? Tadi senyum sudah. Iya, terus kalau kita misalnya menolong orang nih, misalnya kayak kalau di sekolah nih ya, misalnya teman lagi kesusahan nih, lagi, aduh ini gimana ya cara ngerjain soal ini gitu, terus kita bantu, itu udah sedekah termasuk juga. Sedekah itu ya, Bang. Menolong orang itu juga sedekah. Intinya kita membantu orang, memberikan apa yang kita punya. Kita punya ilmu kan, berarti kita bantu dia dengan ilmu kita yang sifatnya itu bukan bentuk harta, itulah sedekah. Jadi itu bedanya ya, kalau infak itu kaitannya dengan harta. Kalau sedekah itu bisa harta, bisa selain harta. Makanya sering-sering senyum ya. Sering-sering senyum. Tapi senyum jangan senyum sendiri kan. Kenapa tuh Bang? Kalau Ya senyum kayak sendiri? masih kayak kurang cantik kan. Kalau Iya, senyum iya, iya. sendiri kan. Bahaya juga ya. Nah, jadi senyum itu energi positif, sehingga kalau kita berikan senyum kepada orang itu juga akan berpikir positif juga kan. Nah, Oke. itu infak sedekah ya. Terus bedanya dengan zakat apa? Nah, iya. Zakat itu khusus orang yang sudah mencapai nisabnya. Jadi batasan harta itu kan kalau zakat mal itu 85 gram emas. Sekarang berapa harga emas? Ya. Kurang lebih itu mungkin 1 jutaan kali ya, 1 gram Kok ya. tahu, sudah sering nanya ya. Nanya aja nggak beli. Nanya aja beli. 1 gram ya, 1 gram 1 juta. Berarti kalau 80 gram 85 juta. Bagi 12 itu sekitar 7 juta. Jadi orang yang wajib zakat itu adalah orang yang punya uang, penghasilannya dalam 1 bulan ada uang nganggur 7 juta aja. Uang nganggur 7 7 juta. juta. Oke. Uang muja dalam sebulan Mana nih? nganggur berapa? Ini kalau ini bisik-bisik aja Bang. Iya. Jadi kalau uang nganggur itu 7 juta. Nganggur itu maksudnya apa sih? Kalau 7 juta uangnya masih dipakai untuk cicilan 3 juta. Oke. Untuk bayar utang 1 juta, untuk belanja-belanja rumah itu 2 juta, tinggal 1 juta. Itu berarti tidak wajib zakat. Oke. Karena tidak mencapai nisab. Nah, berarti yang wajib zakat itu orang yang punya uang nganggur. Uang nganggur 7 jutaan, sekitar itu. sekitar 7 juta. 7 jutaan. Nah, ini gimana nih? Sobat Semantik punya nggak uang nganggur sekitar 7 juta nih? 7.000 gitu. Jadi 7 juta ya. Nah, terus gimana dong kalau kita tidak mencapai uangnya 7 juta dalam sebulan uang nganggurnya itu? Nah, disitulah Allah fasilitasi, yaitu infak sedekah. Oke. Memang kita tidak wajib zakat, tapi ada infak sedekah bagi kita yang ingin juga berbagi. Nah, jadi bisa melalui infak sedekah. Jadi gitu. Nah, zakat pun kan nanti ada zakat mal, zakat fitrah. Kalau zakat mal itu mensucikan harta kita aja. Kalau orang sudah jelas uang nganggur 7 juta, tidak juga dikeluarkan, itu ada hak orang lain di uang itu. Pasti uangnya juga akan berkurang itu, pasti. Bisa dia uangnya hilang, bisa ditipu orang. Ada saja cara Allah mengambil uang itu karena dia tidak zakat tadi kan, atau kena musibah uangnya habis kan. Yang jelas uang itu kalau tidak dikeluarkan tadi tetap akan keluar juga. Ini kayak teman Suja nih Bang. Bukannya ngomongin orang. langsung gitu ya. Bukannya mau ngomong orang ya ini. Bukannya ngomongin kata orang sandinya ini kalau mau ngomongin orang ini. Nggak, gini, ini kan untuk dijadikan pelajaran ya Sobat Semantik Ya. ya. Nah, ini pernah uangnya hilang nih Bang. Nah, terus dia langsung bilang nih karena sedih tadi kan, ya udahlah untuk menghibur diri mungkin ya. Anggap aja lah memang disuruh sedekah mungkin gitu. Kalau kita berpikiran yang kayak gitu gimana tuh Bang? Bagus, tapi yang jelas gini, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama aja. Artinya gini, pas hilang duitnya, aduh, ngapain ini hilang nih? Aduh, kurang ajar nih, kok bisa hilang nih? Saya ditipu ini segala macam atau apa kan? Itu enggak sabar. Tapi udah lama, sudahlah hilang kok. Sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu ketika hentakan pertama. Rumahnya kebakaran. Kalau pertama kali ketika dia lihat rumahnya kebakaran langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung sabar. Itu sabar. Tapi kalau meki-meki teriak-teriak udah ludes habis, sudah habis, sudahlah sabarlah, bukan sabar itu. Jadi kalau teman sejak tadi pas kena masalah langsung ini rekayasa Allah, sabar. Itu sabar betulan. Sabar benar. Sabar betulan itu. Jadi sabar itu pada hentakan pertama. Nah, jadi gitu. Tidak kita keluarkan zakat itu
akan keluar juga. Itu zakat mal itu zakat untuk mensucikan harta kita. Kalau zakat fitrah itu mensucikan diri kita. Fitrah itu kan kata fitri, suci. Jadi kenapa ketika kita berpuasa nanti ada zakat fitrahnya yang kita tunaikan, yaitu paling akhir itu sebelum khotib naik mimbar. Itu sudah kita bagikan ya. Nah, sunahnya kapan kita bagikan? Ketika matahari terbenam menuju 1 Syawal itu kita tunaikan sunahnya. Zakat fitrah itu kan nominalnya itu 2,5 kilo beras kalau sekarang ya. Jadi kalau diuangkan itu, kalau beras yang dimakan mahal itu sekitar 45.000 berarti. Itu zakat fitrah. Semuanya itu wajib kita keluarkan bagi kita semuanya, termasuk yang misalkan tidak punya sekalipun, kalau dia ada uang ya bayarkan zakat. Beda halnya kalau dia juga mustahik. Kalau dia dapat zakat ya sudah, berarti itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia sebagai mustahik, orang yang berhak menerima kan. Kalau muzaki orang yang wajib untuk memberikan zakat. Nah, itu bedanya ya antara zakat, infak sama sedekah. Jadi kita masuk kategori yang mana? Kalau kategori kita zakat mal itu belum masuk, maka ada infak sedekah. Zakat fitrah itu wajib kita. Bahkan anak yang baru lahir sekalipun tuh wajib ya dikeluarkan zakat fitrahnya. Oke, Sobat Semantik, menarik sekali ya bahasan kita kali ini. Tapi selalu menarik sih Bang ya. So pasti ya. Iya, di top upin dong ya tentunya. Dongnya tuh top upin dong gitu. Coba Bang. Ya. Top upin dong. Tingkatkan saldo iman Anda. Nah, gitu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai zakat nih ya Bang ya. Tadarus juga udah tadi. Nah, ada satu lagi nih Bang yang kelupaan. Apa itu? Tadi belum detail dijelasin. Tentang itikaf. Oh ya, itikaf ya. Jadi itikaf ini kan 10 hari terakhir ya, bukan di awal Ramadan, bukan. Jadi kenapa disunatkan di 10 hari terakhir? Karena itu sebagai media kita bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu mengikatkan pinggangnya, artinya memang fokus ibadah di 10 hari terakhir dengan i'tikaf. Jadi berdiam di masjid. Apa yang dilakukan? Ini tadi yang dilakukan memperbanyak istighfarnya, taubat. Jadi memperbanyak minta ampun kepada Allah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kan kita selalu introspeksi diri. Karena gini ada orang itu masuk surga gara-gara dosanya. Loh kok bisa? Lah bisa, karena ketika dia membayangkan ya dosa-dosa masa lalu, terbayang terus sehingga dia takut, sehingga terus dia minta ampun, taubat lah intinya ya. Akhirnya disitulah mengantarkan dia masuk surga. Tapi taubat betulan ya, bukan taubat sambal. Pernah dengar istilah taubat sambal? Itu gimana tuh Bang? Yang pedas. Taubat sambal itu kan orang yang makan pedas. Misalkan ada rumah makan sambal geledek, sambal setan, sambal pedas tingkat apa itu, tingkat high itu levelnya. Itu orang kan sengaja itu makan yang pedas, kepedesan kan, tobat kan, aduh pedes dan tapi nyari lagi, atau besoknya pesan lagi yang pedas, itu tobat sambal. Oh gitu tobat ya. Sambal. Jadi tobatnya tidak berhenti ngaku dia pingin stop tapi tetap masih dilakukan, itu tobat sambal. Nah, tobat yang betulan itu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat seperti orang yang mencucikan dirinya. Arti alias dia mandi, dia bersih-bersih. Karena ada cerita ninja di kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah orang yang sedang melakukan perjalanan. Panas-panas siang hari di padang pasir, naik unta. Seluruh perbekalannya itu ada di unta. Apa aja itu? Air, makanan. Kalau dulu kan kurma gitu, kurma, gandum segala macam. Pakaian di situ semua. Kemudian dia istirahat. Ada pohon rindang, istirahat. Ditambatkanlah untanya di situ. Waktu itu dia tidur, kemudian bangun. Waktu bangunnya terjadi apa? Terjadi
Ternyata untanya tidak ada. Hilang. Jeng-jeng gitu kan, hilang gitu kan. Jeng-jeng. Aja kalau misalkan Anda sejak berposisi seperti orang itu, panik enggak itu? Yang pastinya karena bangun tidur ya Bang, belum kekumpul ya Bang, pasti panik dong ya. Panik kan, panik lah, Manusiawi, panik lah, masa enggak gitu kan? Panik pasti. Kenapa? Karena itu di tengah-tengah padang pasir, ya kan? Dia perbekalannya di situ, Benar. Semuanya di situ, uangnya di situ, tahu-tahu hilang untanya kan? Makanya pasti panik. Nah, dalam kondisi panik dia cari itu kan, mana si untanya itu kan. Nah, kemudian dia nyerah, dia istirahat, duduk. Tiba-tiba datang sendiri untanya, eklek gitu kan. Datang tanpa ada satupun barang yang hilang. Ya, seneng nggak? Seneng banget dan seneng sekali. lega sekali Seperti pasti ya. kita kehilangan dompet mungkin ya, uangnya banyak di situ, kartu di situ, KTP di situ, ATM di situ, tahu ketemu kan seneng kan. Nah saking senangnya orang itu, dia bilang gini ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik enggak itu? Kebalik kan itu tadi. Saking dia senangnya, dia nyebut Allah itu seperti itu. Kebalik. Nah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan kisah itu, dia sampaikan kepada sahabat. Nah, senangnya Allah melebihi senangnya orang ini tadi kepada orang yang kembali tobat ke jalannya. Luar biasa. Padahal yang butuhkan kita aja ya, bukan Allah. Tapi Allah tuh lebih senang sekali, melebihi orang yang tadi yang sangat senang ketika barangnya itu dapat lagi. Nah, maka itu di 10 hari terakhir itu ketika iktikaf itu harus perbanyak itu taubat kita itu kan. Nah, Nabi juga pernah berpesan kepada kita, ittaqillahi sumakunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Biasanya ya orang ketika rame-rame itu kan kelihatan baik gitu. Tapi orang itu kelihatan baik atau tidaknya itu kalau sendirian. Sendirian. Gini aja gampangnya gimana ya. Seseorang tuh biasanya dia malu melakukan kejahatan kalau rame-rame banyak orang, ada orang lihat, enggak enak lah, kan gitu kan? Pencitraan. Tapi kalau sendirian, nah ini pertaruhan ini. Makanya bertakwa dimanapun berada itu maksudnya apa sih? Ketika kita di masjid sholat, kita merasa Allah mengawasi. Ya di tempat pekerjaan juga sama seperti itu. Kan? Jadi dimanapun berada, ittaqillahi sumakunta wa'at bi'isai atal hasanatamwa. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya terhapuskan. Maksudnya apa sih? Jadi kalau dulu kita banyak bolong-bolong meninggalkan sholat ya, sekarang perbanyak sholat sunnah. Kalau dulu sering kita itu melempar buah tetangga, nah, kan? Buah mangga dilempar, diambil itu kan punya orang itu. Atau ngambil ayam orang gitu kan, telur ayam lagi ngeram diambil telurnya itu kan. Ya masa kecil sobat semantik. Ini masa kecil itu, siapa? Nah itu kalau sekarang sadar, weh itu salah itu. Sekarang berarti perbanyak sedekah. Itu maksudnya supaya apa? Supaya terhapuskan. Kenapa kita maunya seperti itu? Sekarang harus diperbanyak tobat kita. Kita harus mengdubbing dari sekarang, mensensor, mencutting. Ini kan istilah perfilman ya. Pernah lihat film Laga? Pernah dong. Di salah satu stasiun TV ya. Namanya awalnya I, ujungnya R. Indosiar gitu. Itu sebut merek nih. Itu kan ada film Laga kan? Iya. Karena saya hobi juga lihat itu. Genta Buana atau produksinya kan. Itu film Laga. Itu dia kan lakonnya itu kalau sebagai raja suaranya berwibawa aja. Benar. Berwibawa kan. Nanti sebagai permasyuri cantik suaranya lembut gitu kan. Nanti yang penjahat suaranya ini. Padahal aslinya aja artisnya itu suaranya enggak kayak gitu. Berarti kan ada dubbing gitu ya. Iya, ada pengisi suara. Terus kalau ada adegan-adegan yang kurang pantas, tidak ini disensor itu kan? Iya. Sensor, dibuang. Ada proses editing, cutting segala macam. Udah tuh baru disajikan tontonan itu kepada halayak. Prosesnya seperti itu. Nah, ceritanya aja ya. Nanti ketika kita dikumpulkan,
kita kan akan menonton diri kita sendiri. Semua orang melihat loh, Jak, yang pernah kita lakukan, bukan kejahatan kebaikan itu. Nah, sebelum itu ditonton orang banyak, maka di dunia ini kita harus muhasabah. Taubat supaya apa? Supaya tadi hilang tadi. Supaya mungkin harusnya ada tontonan kita malam-malam ngendap-ngendap nyuri ayam orang gitu kan. Harusnya itu muncul. Kok enggak muncul ini? Oh, ternyata di dunia itu dia sudah sadari itu salah. Dia minta ampun, taubat, sehingga Allah tidak munculkan, sudah diampuni. Itu sobat semantik. Makanya penting di 10 hari terakhir banyak-banyak kita muhasabah dan kita taubat. Supaya apa? Supaya cukup kita dan Allah saja yang tahu. Orang di dunia tidak tahu dan di akhirat pun tidak tahu. Daripada nanti muncul loh kan. Tidak tahu apa yang muncul nanti kan. Iya, tahu benar. kita kan. Makanya segera kita sensor, kita cut, kita dubbing dari sekarang juga. Nah itu ya. Jadi itikaf isinya itu. Isinya apa lagi? Lagi tuh Bang. Zikir. Ya, perbanyak zikir. Kenapa? Tadi dengan kita menyebut nama Allah, maka hati kita tenang, dan zikir tuh fadilahnya luar biasa banyak. Jadi perbanyak zikir di masjid. Jadi kalau kita lihat orang itikaf di masjid itu ngapain sih? Dia cuma duduk. Bukan cuma duduk, dia zikir. Dia di situ tafakur, muhasabah, terus baca Quran. Nah, bisa juga diisi dengan pengajian misalnya aja. Jadi kalau 10 hari terakhir itu biasanya masjid-masjid tuh mengadakan pengajian. Jadi pesertanya nyimak itu termasuk itikaf. Yang jelas kita lakukan kegiatan-kegiatan positif ya di masjid tersebut. Nah, jadi kita tidur di masjid aja. Tidur di masjid, kemudian kita keluar enggak boleh keluar tapi dalam radius tertentu, seperti kalau ke kamar mandi boleh masih kan. Yep. Jadi seperti itu 10 hari terakhir itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Termasuk kita nanti bukanya ya di situ. Sahurnya juga di masjid. Ya diantar. Kalau sudah ada yang nganterin kan makanannya. Kalau belum ya nunggu jatah dari masjid itu kan. Jadi itikaf itu 10 hari terakhir untuk menemukan Lailatul Qadar. Kan harus dicari itu. Kenapa itu harus kita seriusi? Kan fadilahnya luar biasa. Jadi kadarnya itu seperti 1000 bulan. Kalau sudah saya hitung-hitung itu sekitar 83 tahun. Artinya itu kita hari itu infak sedekah 1000 seperti 83 tahun kita berinfak setiap hari, kan luar biasa kadarnya. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa kita seriusi di 10 hari terakhir sehingga kita jadi pemenang ya. Benar banget. Tapi konsistennya terus juga istiqomahnya jangan pas Ramadan aja nggak sih Bang? Ya, nanti kan betul. Harus pas setelah Lebaran juga gitu. Betul itu. Jadi harapannya kan nanti kalau Lebaran itu kan sebenarnya tuh Idul Fitri itu kan kemenangan hari raya, kemenangan bagi kita yang merdeka tadi, menang kan. Artinya bagi yang main-main, apalagi tidak puasa, apalagi yang tidak maksimal, itu sebenarnya ya figuran saja itu kan, kalau ibarat film kan. Intinya pemenang sesungguhnya tadi udah selesai menyelesaikan semuanya, dia akan menjadi pemenang, sehingga ketika kita berhari raya itu kembali ke titik nol ya, fitri, kita dosa-dosa terampuni. Tapi ingat ya, kalau kita berbuat dosa sama Allah yang sifatnya maksiat itu lebih mudah diampuni ketimbang dengan manusia. Nah, makanya kenapa ketika kita Lebaran itu kita minta maaf ke orang, maaf-maafan itu tadi maksudnya. Karena kalau kita bermasalah dengan manusia itu selesainya susah, itu selesainya tuh. Benar. Nunggu orang itu memaafkan, kan? Makanya kalau kita berbuat masalah, berbuat dosa yang ada hubungannya dengan manusia, teman, siapapun itu kan, itu berat. Kita harus mendengarkan dia menyatakan yo aku maafkan gitu. Tapi kalau sama Allah kan justru lebih simpel. Kita tinggal tobat, kita janji tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau sesama makhluk dengan manusia itu resikonya seperti itu. Makanya itu kita sudah nol kan, seperti bayi yang baru lahir.
bersih, tapi karena ada kaitan sama manusia, temui. Cuma kan gini, kalau lebaran tuh ya, nggak tahu ya, ketemu orang itu seakan-akan vibesnya itu salaman semua kan, kenal enggak kan, kerjanya di kota A, mudik kan, harusnya dia di tempat kerjanya itu yang banyak masalah sama orang kan. Ya, jadi maaf-maafannya dia malah di kota B. Kebalik gitu, kita kadang kenal juga enggak nih siapa orang, datang ke rumah kata, ya lebatin sama-sama, siapa kamu kan gitu. Iya. Harusnya cari siapa orang-orang yang memang itu bermasalah dengan kita, ya kita sampaikan. Iya, permohonan maaf kita. Jadi itu kenapa nanti kita harus seperti itu, karena tadi kaitan dengan manusia itu selesainya agak ribet ya. Menarik sekali nih ya. Ini bahasan udah menuju ke lebaran nih Ya, Bang. Oke, kalau lebaran itu biasanya ada halal bihalal juga ya Bang ya. Iya. Halal bihalal, minta maaf ya, salaman. Iya. Biasanya kalau acara, apalagi kalau misalnya acara kantor atau acara sekolah itu ya panjang banget barisannya tuh ya, salaman sama guru-guru, sama rekan-rekan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nih Bang, kalau kita lagi acara halal bihalal, tapi misalnya kita lagi ada, ini untuk contoh aja sih ya, ada masalah atau mungkin kita nggak tahu kenapa orang itu bisa marah sama kita gitu. Terus pas kita minta maaf dia gitu. Ya, kena skip gitu. Iya, acuh tak acuh gitu. Nah itu jadi gimana tuh Bang? Jadi sebelumnya gini dulu, kita bahas halal bihalal ya. Halal bihalal itu dalam bahasa Arab itu artinya nggak tahu orang Arab juga bingung itu. Apa sih halal bihalal itu? Halal bihalal itu istilah dari Pak Karno ya, Presiden Soekarno ngasih istilah itu. Yang jelas orang Arab itu bingung halal bihalal itu apa. Isinya halal bihalal itu kita kan maaf-maafan gitu ya. Nah, ketika kita minta maaf, kemudian ada orang yang secara fisiknya, zahirnya tuh ya seakan-akan ya, tapi di hati itu masih mangkel belum memaafkan. Itu dia yang punya masalah, itu bukan kita. Iya, padahal kan termasuk ciri orang bertakwa itu kan dia bisa mudah memaafkan orang. Contohnya Nabi itu justru itu luar biasa. Ketika beliau di Mekah dikucilkan, dihina, disakiti, Fathul Mekah, di Madinah sudah punya kekuatan, kembali ke Mekah, pembebasan Mekah, penaklukan kota Mekah, itu tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir, dan semuanya dimaafkan. Luar biasa kan, mampu memaafkan ketika mampu membalas. Nah ini kita sudah minta maaf dengan tulus kita utarakan, tapi dia tidak memaafkan, itu dia yang bermasalah, berarti dia yang punya masalah kepada Allah. Kita yang jelas kita sudah utarakan, kita sadari kita salah, kita minta maaf. Nah, perkara dia men-skip, tidak mau memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita sudah berupaya untuk minta maaf, karena itu penting ya. Kita sudah dijadikan seperti bayi yang baru lahir, urusan kita dengan Allah selesai, tinggal dengan makhluk ini tadi. Dan kalau ini tidak selesai tidak selesai di dunia, sampai akhirat itu nanti akan terus disidangkan itu. Kenapa tidak mau memaafkan kan? Artinya dimensinya tidak hanya sekedar sebatas dunia saja, sampai akhirat itu. Sampai akhirat. Ya. Makanya soal semantik, bila perlu gini, sebelum orang itu minta maaf kepada kita sudah maafkan duluan. Selesai pokoknya. Sebelum dia bilang maaf lahir batin, ya mohon maaf kalau kau ada salah, sudah. Sebelum kau minta maaf sudah aku maafkan. Nah, seperti itu harusnya kan. Harusnya ya. Jadi bukan utang piutang aja ya Bang ya yang sampai ke akhirat, tapi masalah urusan ini pun itu, juga ya. sama urusan muamalah itu urusannya antara manusia dengan manusia itu panjang urusannya. Harus selesai. Makanya ketika lebaran itu kan identik makanan yang ada itu kan seperti ketupat, seperti kue apem. Itu kan ada filosofinya itu ya. Oh, ada. Emang iya. Ketupat itu kan filosofinya kan kesalahan dan kelepatan kalau dalam bahasa Jawa itu kan. Jadi artinya pokoknya intinya dengan makan tuh kita memaafkan kesalahan orang. Kue apem itu asalnya kan dari bahasa Arab afwan gitu. Afwan karena susah ngomong apem gitu. Sama seperti kita sering ngomong setan gitu kan. Setan tuh kadang kesal tuh. Belajar itu tajwid yang benar. Syaiton. Oh, yang benar ya syaiton. Yang benar kan. Ini orang bilang setan. Jadi setannya bingung nanti itu. Ini harusnya syaiton ngomongnya.
Nah, itulah kan jadi simbol-simbol makanan ketika kita lebaran itu kan juga kan menunjukkan bahwasanya selesai permasalahan dendam, marah dan lain sebagainya. Bahkan nama lebaran itu juga kan itu juga istilahnya. Lebar itu sudah lebar, lebur, sudah enggak ada lagi masalah kita. Itu kan sehingga kita berlebaran tuh ya memaafkan, ya bahkan belum diminta maaf kita sudah memaafkan duluan. Jadi itu Sobat Semantik ya. Ya Sobat Semantik ya, menarik sekali ya kita di program Top Upin ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus juga ada informasi-informasi baru tentunya ya dari Bang Musron juga nih Sobat Semantik. Nah jadi Bang 10 hari terakhir Ramadan ini yang harus kita giatkan lagi. Ini ada zakat, terus juga itikaf ya Bang, tadarus, dan juga nantinya ada halal bihalal ya. Kita memaafkan lah intinya. Gitu. Memaafkan kesalahan orang. Tambah lagi tadi qiyamul lail juga harus semakin diperderas, perkencangkan qiyamul lail kita. Ya. Gitu. Oke Sobat Semantik ya. Ini nggak kerasa nih kita udah berapa lama nih Bang? Sudah berapa episode ya? Sudah berapa episode ini? Ya. Oke, udah lumayan, udah menuju Lebaran nih ya Sobat Semantik. Ini kira-kira ada program Lebaran nggak nih? Mungkin satu episode nanti kita ada ya waktu spesial Lebaran ya? Kita kesini aja. Waktu Lebaran kesini kita gas ya. Spesial kita mengucapkan spesial kepada seluruh Sobat Semantik yang merayakan Idul Fitri. Nanti kita berikan ucapan khusus di acara Top Upin Dong spesial Lebaran. Oke deh. Nah, Sobat Semantik segitu dulu ya obrolan kita dengan Bang Musron. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih ya Bang ya pastinya ya. Oke, tentunya juga bukan berbincang-bincang aja nih ya, bukan ngalor ngidul aja nih ya, tapi ada juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diselip-selipkan ini, yang diselipkan oleh Bang Musron. Oke, nah Sobat Semantik segitu dulu ya Sobat Semantik, Yesuja dan juga Bang Musron pamit undur diri dari hadapan Sobat Semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.